Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Khairunisa Azahra dengan NIM akhir 054, kelas 3B Tadris IPA. Materi yang pertama adalah materi teori evolusi. Yang pertama ada teori landmark. Menurut landmark, evolusi itu terjadi karena makhluk hidup itu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, landmark berpendapat mengenai teori evolusi jerapah, di mana menurut landmark nenek moyang jerapah ini semuanya memiliki leher yang pendek. Nah, jerapah ini kan pemakan dedaunan yang ada di pohon. Untuk mencapai dedaunan yang ada di pohon yang tinggi itu, jerapah akan meregangkan leher dan juga meregangkan lehernya, sehingga lama-kelamaan leher dari jerapah itu akan memanjang, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan sifat dan fungsi organ tubuh itu sebagai akibat adaptasi yang akan diwariskan pada keturunannya. Nah, yang kedua, landmark juga berkesimpulan tentang prinsip use and disuse. Use ini merupakan organ-organ yang sering digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Untuk jerapah ini adalah yang sering digunakan adalah lehernya. Organ yang sering digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan, maka organ tersebut akan berkembang. Sedangkan disuse atau organ yang tidak digunakan akan mengalami penyusutan dan lama-kelamaan akan mengecil atau bahkan menghilang. Yang kedua adalah teori evolusi menurut Darwin. Jadi menurut Darwin, nenek moyang jerapah itu bervariasi. Jadi ada yang lehernya pendek dan ada yang lehernya panjang. Nah, ketika jerapah ini memakan dedaunan yang berada di pohon yang rendah, maka jerapah yang berleher pendek ini masih bisa bertahan hidup. Namun ketika dedaunan yang ada di pohon yang pendek itu habis, maka jerapah yang berleher pendek tidak akan atau tidak mendapatkan memperoleh makanan, akhirnya mati atau punah. Sedangkan jerapah yang memiliki leher panjang, dia masih bisa bertahan hidup dengan memakan dedaunan yang ada di pohon bagian atas. Sehingga Darwin berkesimpulan bahwa evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Teori yang ketiga adalah teori Weismann. Menurut Weismann, evolusi itu dikendalikan oleh gen. Jadi Weismann melakukan percobaan menggunakan tikus. Dua ekor tikus ini dikawinkan, namun masing-masing dari tikus ini ekornya dipotong menjadi pendek, sehingga ketika dikawinkan itu anak yang dihasilkan itu tetap tikus yang berekor panjang. Nah, anaknya ini kemudian dipotong lagi ekornya dan disilangkan atau dikawinkan dengan tikus yang juga dipotong ekornya atau berekor pendek dan tetap menghasilkan tikus yang berekor panjang. Kemudian dipotong lagi hingga generasi ke-21 atau 21 generasi. Nah, jadi Weismann menyimpulkan bahwa perubahan sifat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan itu tidak akan diwariskan. Nah, materi berikutnya adalah mengenai fenomena yang berkaitan dengan teori evolusi. Yang pertama ada pengaruh lingkungan terhadap gen. Seperti yang kita ketahui bahwa semua sifat makhluk hidup itu dikendalikan oleh gen. Nah, lalu apakah gen itu dipengaruhi oleh lingkungan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan percobaan menggunakan 2 ekor kelinci. Jadi ada 2 jenis kelinci. Yang pertama itu kelinci dengan gen lemak kuning, yang kedua ada kelinci dengan gen lemak putih. Kemudian 2 kelinci ini diberi makanan yang berpigmen dan juga diberi makanan yang tidak berpigmen. Nah, pada kelinci dengan lemak kuning, ketika diberi makanan yang berpigmen, lemaknya itu tetap berwarna kuning, sedangkan ketika diberi makanan yang tidak berpigmen, dia lemaknya akan berwarna putih. Dan pada kelinci yang berlemak putih, ketika diberi makanan yang
berpigmen, dia lemaknya berwarna putih, dan ketika diberi makanan yang tidak berpigmen, dia lemaknya tetap berwarna putih. Nah, maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab kuning ataupun putih lemak kelinci itu berkaitan dengan gen, bukan karena lingkungan atau makanan. Jadi kelinci yang memiliki atau gen lemaknya berwarna kuning itu tidak mempunyai gen pengendali enzim, tidak mempunyai gen pengendali enzim pengurai pigmen. Jadi ketika dia diberi makanan yang berpigmen, lemak yang dihasilkan itu berwarna kuning karena lemak tersebut tidak bisa terurai. Nah, kalau kelinci yang memiliki gen lemak putih, ketika dia diberi makanan berpigmen atau tidak berpigmen, lemaknya itu berwarna putih karena kelinci tersebut mempunyai gen yang menumbuhkan enzim pengurai pigmen. Selanjutnya, fenomena seleksi alam berdasarkan resistansi. Resistansi itu adalah daya tahan suatu makhluk hidup yang terhadap pengaruh zat-zat tertentu. Jadi, seleksi alam ini berdasarkan resistensi dapat dilihat pada perbedaan perubahan jumlah koloni bakteri sebelum dan sesudah diberi antibiotik. Jadi, sebelum diberi antibiotik, jumlah koloni bakteri yang tidak resisten ini lebih banyak daripada jumlah koloni bakteri yang resisten. Namun, setelah diberi antibiotik, koloni bakteri yang tidak resisten itu dia tidak bisa bertahan sehingga akan berkurang populasinya. Nah, sedangkan bakteri yang resisten dia bisa bertahan atau dia tahan terhadap antibiotik sehingga populasinya akan bertambah. Materi yang berikutnya kita akan membahas mengenai petunjuk-petunjuk adanya evolusi. Petunjuk atau bukti evolusi yang pertama adalah adanya fosil. Fosil adalah sisa-sisa dari makhluk hidup yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Dengan ditemukannya fosil, maka kita dapat mengetahui adanya perubahan ataupun perkembangan pada makhluk hidup sebagai bukti terjadinya evolusi. Yang kedua adalah perbandingan anatomi. Dalam perbandingan anatomi ini terdapat dua istilah. Yang pertama adalah homologi dan juga analogi. Homologi merupakan kesamaan pada struktur tubuh dasar tetapi memiliki fungsi sama atau yang berbeda. Contohnya itu tangan manusia, kaki depan kucing, sirip paus, dan sayap kelelawar. Itu memiliki struktur yang sama, yaitu terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hesta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan juga ruas jari. Ukuran, bentuk, serta fungsinya berbeda sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Sedangkan analogi merupakan kesamaan pada fungsi anggota tubuh tetapi memiliki struktur yang berbeda. Contohnya pada sayap. Kupu-kupu, burung, dan kelelawar memiliki fungsi yang sama yaitu untuk terbang tetapi memiliki struktur yang berbeda. Yang ketiga, ada perbandingan embriologi atau embriologi perbandingan. Jadi, kalau dilihat pada gambar itu perkembangan awal beberapa spesies makhluk hidup yang vertebrata, yaitu pada ikan salamander, kura-kura, ayam, kelinci, dan manusia. Pada gambar itu menunjukkan bentuk dan struktur yang sama, lalu kelama-kelamaan mereka akan berkembang dan terlihat bahwa pada perkembangannya itu mengalami perbedaan atau menjadi berbeda. Jadi masing-masing spesies ini kemudian akan berkembang dengan modifikasi yang berbeda sehingga menjadi spesies yang berbeda-beda. Yang keempat, ada biogeografi. Contohnya dapat dilihat pada perbedaan bentuk paruh burung finch. Nah, jadi bentuk paruh burung finch itu memiliki bentuk dan juga ukuran yang berbeda-beda. Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan itu memengaruhi bentuk tubuh makhluk hidup. Yang kelima, ada perbandingan fisiologi atau fungsi tubuh.
Nah, sebagai contoh misalnya buaya dengan lumba-lumba. Buaya dengan lumba-lumba ini memiliki habitat yang berbeda. Mereka juga memiliki kelas yang berbeda. Kalau buaya itu termasuk reptil, sedangkan lumba-lumba itu termasuk mamalia. Namun, biarpun mereka keduanya itu memiliki lingkungan yang berbeda, kemudian cara hidupnya juga berbeda, tapi ternyata keduanya memiliki proses tubuh yang sama, yaitu misalnya sama-sama bernafas dengan menggunakan paru-paru. Yang berikutnya ada organ rudimenter atau organ tubuh yang tersisa. Pada beberapa jenis hewan termasuk manusia ditemukan organ rudimenter atau sisa berbagai alat tubuh. Organ ini pada hakikatnya sudah tidak berfungsi lagi namun masih dijumpai di dalam tubuh. Organ tubuh yang tidak digunakan mengalami reduksi sehingga akhirnya menghilang pada generasi yang akan datang. Contohnya adalah buah dada pada laki-laki yang tidak memiliki fungsi. Berikutnya ada selaput mata ketiga atau membran nictitans pada sudut mata sebelah dalam pada manusia yang bereduksi. Kemudian ada tulang ekor, kemudian rambut pada dada, gigit dan gigi taring yang runcing. Para ahli menyimpulkan bahwa adanya organ tubuh yang tersisa atau rudimenter ini merupakan petunjuk adanya evolusi. Yang berikutnya adalah faktor pendukung terjadinya evolusi. Yang pertama ada mutasi gen. Mutasi dapat menyebabkan variasi sifat-sifat dalam suatu populasi, kemudian terjadi seleksi alam untuk menghasilkan organisme dengan sifat yang adaptif terhadap lingkungannya. Mutasi gen sifatnya dapat menguntungkan atau merugikan bagi kelestarian spesies. Mutasi dikatakan menguntungkan jika menghasilkan spesies yang adaptif terhadap lingkungannya. Sedangkan mutasi yang dikatakan merugikan jika menghasilkan alel yang bersifat letal atau mematikan atau tidak adaptif terhadap lingkungannya. Contoh mutasi gen ini adalah kumbang yang berwarna hitam bermutasi menjadi kumbang yang fenotipnya berbeda. Yang kedua itu ada rekombinasi gen. Rekombinasi gen adalah peristiwa pembentukan gen baru yang disebabkan oleh gen-gen berpasangan bebas pada waktu pembentukan gamet. Rekombinasi gen dapat terjadi saat peristiwa pindah silang pada fase profase 1 dari meiosis 1. Hal ini dapat menyebabkan suatu keturunan memiliki gen yang berbeda dengan gen induknya sehingga menuju proses pembentukan spesies baru. Yang ketiga ada hanyutan genetik atau genetic drift. Hanyutan genetik adalah peristiwa perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi karena adanya populasi kecil yang memisah dari populasi asalnya. Hal ini dapat menyebabkan alel-alel tertentu akan berjumlah banyak, sedikit, atau menghilang dari populasi. Peristiwa hanyutan genetik ada dua macam, yaitu efek penemu dan juga efek leher botol. Efek penemu atau founder effect merupakan peristiwa populasi kecil yang memisah dari populasi, kemudian menempati tempat baru dan membentuk koloni tersendiri. Koloni baru dapat memiliki frekuensi alel yang berbeda dengan populasi asalnya karena melakukan perkawinan dengan sesama anggota koloninya. Yang kedua itu ada efek leher botol atau bottleneck effect. Bottleneck effect merupakan peristiwa penurunan drastis jumlah populasi karena adanya bencana alam atau aktivitas manusia sehingga dapat menyebabkan penurunan variasi genetik. Yang keempat itu ada aliran gen atau gen flow. Aliran gen adalah peristiwa pertukaran gen antar populasi yang disebabkan oleh proses imigrasi dan emigrasi pada populasi. Contohnya seekor kumbang merah yang melakukan imigrasi ke populasi kumbang hijau. Kemudian jika melakukan perkawinan akan menghasilkan alel baru pada populasi kumbang coklat. Berikutnya ada perkawinan tidak acak. Kesetimbangan Hardy-Weinberg dapat dipertahankan dalam perkawinan acak, tetapi pada kenyataannya individu
lebih sering kawin dengan anggota populasi yang lebih dekat dibandingkan dengan yang lebih jauh jaraknya, terutama pada spesies yang penyebarannya dekat. Hal ini mendorong perkawinan antar kerabat. Perkawinan tidak acak lainnya adalah perkawinan asortatif atau perkawinan berdasarkan pilihan, di mana individu memilih pasangan yang sama dengan dirinya dalam fenotip tertentu. Sebagai contoh, beberapa kodok paling sering mengawini kodok yang ukurannya sama. Perkawinan yang tidak acak akan meningkatkan jumlah genotip homozigot dari lokus gen pada individu. Setiap perubahan dalam perilaku kawin asortatif atau kawin antar kerabat, populasi akan menggeser frekuensi genotip yang berlainan. Dengan demikian, perkawinan tidak acak dapat menyebabkan populasi berevolusi. Materi yang berikutnya adalah spesiasi atau proses pembentukan spesies baru. Spesiasi dalam suatu populasi diawali oleh perubahan faktor genetik yang umumnya disebabkan pengaruh faktor lingkungan. Perubahan faktor genetik dapat menyebabkan terjadinya perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat lain yang berbeda, sehingga akan memunculkan spesies baru. Faktor yang memisahkan suatu populasi sehingga tidak dapat melakukan perkawinan dinamakan sawar, isolasi, atau penghalang. Berikut ini adalah beberapa jenis isolasi. Yang pertama ada isolasi geografi. Isolasi geografi ini jika dua spesies simpatrik tidak dapat melakukan perkawinan karena memiliki kondisi lingkungan tempat tinggal yang berbeda dan hanya berkembang biak di lingkungannya masing-masing. Contohnya tanaman Panthanus occidentalis yang hidup di wilayah Indonesia Timur tidak bisa melakukan perkawinan secara alami dengan Panthanus orientalis yang hidup di wilayah Indonesia Barat. Yang kedua ada isolasi ekologi. Jika dua spesies simpatrik tidak dapat melakukan perkawinan karena memiliki habitat yang berbeda dan hanya dapat berkembang biak pada habitatnya masing-masing, contohnya katak bufo yang habitatnya di air tenang tidak dapat melakukan perkawinan secara alami dengan katak bufo yang habitatnya di kubangan air hujan. Yang ketiga ada isolasi temporal. Jika dua spesies simpatrik tidak dapat melakukan perkawinan karena memiliki musim kawin yang berbeda. Contohnya pada Drosophila pseudopsora kawin di sore hari dan Dropsila pseudomilis kawin di pagi hari. Yang keempat ada isolasi tingkah laku. Jika dua spesies simpatrik tidak dapat melakukan perkawinan karena memiliki perilaku yang berbeda saat melakukan perkawinan. Contohnya pada beberapa spesies burung jantan yang berkicau untuk memikat betina. Suara kicauan tersebut hanya bisa dimengerti oleh spesies dari populasi yang sama. Yang kelima ada isolasi mekanik. Jika dua spesies simpatrik tidak dapat melakukan perkawinan karena memiliki bentuk, struktur, atau ukuran yang tidak cocok. Contohnya adalah pada anjing jantan ras pudel yang bertubuh kecil dan berkaki pendek tidak dapat mengawini anjing betina ras cokau yang bertubuh besar. Yang keenam ada isolasi gamet. Jika kedua spesies simpatrik tidak dapat saling membuahi sel gamet karena memiliki susunan kimiawi yang berbeda, contohnya adalah telur ikan tidak dapat dibuahi oleh ikan dari spesies lain. Jadi yang berikutnya kita akan membahas mengenai hukum Hardy-Weinberg. Jadi pada tahun 1908, Godfrey Hardy dan juga Wilhelm Weinberg mengemukakan prinsip kesetimbangan yang dikenal dengan hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi akan selalu tetap dari generasi ke generasi dengan syarat tertentu. Nah, syarat-syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg agar frekuensi alel dan genotip
dan genotip dalam suatu populasi itu agar tetap stabil, itu syarat-syaratnya ada yang pertama jumlah populasi besar, yang kedua tidak terjadi imigrasi, yang ketiga tidak terjadi mutasi, yang keempat tidak terjadi seleksi, kemudian tidak terjadi perkawinan secara acak, kemudian setiap individu dalam populasi memiliki kemampuan hidup dan kemampuan bereproduksi atau fertilitas yang sama. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakseimbangan gen dan akan menyebabkan terjadinya mikroevolusi. Rumus untuk hukum Hardy-Weinberg adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, atau P plus Q sama dengan 1, dengan keterangan P adalah frekuensi gen dominan atau A besar, B besar, D besar. Q adalah frekuensi gen resesif, A kecil, B kecil, D kecil. Kemudian P kuadrat merupakan frekuensi alel homozigot dominan, A besar, B besar, C besar, C besar. Kemudian 2PQ merupakan frekuensi alel heterozigot, A kecil A besar, B besar B kecil. Kemudian Q kuadrat adalah frekuensi alel homozigot resesif, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Sekian pemaparan materi mengenai evolusi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.